Oke, sekarang kita masuk ke seri belajar Node.js Basic part 1 ya. Jadi apa itu Node.js dan kenapa Node.js ini dipakai ya. Jadi kalau misalnya kalian kepikiran nih buat bikin sistem backend, server atau API cuman pakai JavaScript itu bisa banget. Buat kalian yang suka banget sama JavaScript itu bisa banget. Kita bisa pakai Node.js. Jawabannya itu Node.js. Nah, di video ini tuh kita bakal bahas Node.js. Kenapa teknologi itu bagus banget ya, termasuk yang revolusioner lah ya. Soalnya saya juga sendiri sering pakai gitu Node.js walaupun ya sekarang udah pakai Boon atau Deno atau bahkan bukan JS tapi TS gitu. Tapi ya Node.js masih worth buat dipelajari soalnya ini basicnya. Dari segala tadi yang saya sebutin gitu yang lebih advance, ini Node.js itu basicnya. Nah, apa sih Node.js? Node.js itu sebuah runtime environment sebenarnya. Buat kalian udah pernah belajar JS, Node.js-nya ini runtime environment-nya, oke? Okay? Yang memungkinkan kamu buat ngejalanin JavaScript di luar browser. Soalnya gini, JavaScript itu bisa jalanin di browser aja gitu kan. Nah, kita kan pengen bikin sisi server ya, server side bukan client side di JavaScript. Makanya kita butuh runtime environment gitu. Nah, kalau kalian yang udah pelajari JavaScript sampai advance atau mungkin basic juga ada lah ya yang ngebahas bahwa JavaScript ini tiap browser ini beda engine. Nah, ini pakai engine dari Chrome. Engine V8 gitu saya nanti dibahas lagi. Nah, kalau dulu tuh kan JavaScript tuh cuma bisa jalan di browser ya sebelum ada Node.js kayak bikin animasi ya, validasi form dan lain-lain. Nah, kalau sekarang pakai Node.js, kamu tuh bisa bikin kayak REST API, web server, aplikasi real time, bahkan ya kayak chat notifikasi dan lain-lain. Aplikasi kayak Gojek gitu. Terus tools CLI sampai microservices itu pakai Node.js udah mantep banget sekarang. Nah, kenapa sih banyak developer yang suka banget sama Node.js? Pertama ya, cepat, terus ringan banget, beneran ringan banget, gak makan RAM itu ringan banget. Karena pakai V8 engine dari Google Chrome ya, V8 engine dari Google Chrome yang dikompilasi langsung ke kode mesin, jadi performanya tuh ngebut. Oke, okay? Nah dia tuh asynchronous sama non blocking. Oke, ini mungkin agak bingung tapi asynchronous dan non blocking. Artinya satu server ini bisa nanganin ribuan request sekaligus tanpa harus nunggu satu-satu. Cocok banget buat aplikasi yang butuh kecepatan dan real time. Ya, kayak tadi chatting itu bagus banget. Pakai Node.js buat chatting itu mantap banget. Nah, lalu ekosistem besar tuh lewat NPM. Nah, jadi si Node.js ini dia punya namanya NPM, ya. NPM. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu di pakai Node.js, misalnya kalian mau bikin API ini, terus kalian butuh kayak patch case kayak misalkan buat validasi formnya dan segala macam. Kalian tuh gak usah bikin dari nol. Kalian tuh bisa lihat di sini. Yang paling sering dipakai itu Express. Nah, kalau kalian mau bikin API, REST API, biasanya kalian tuh nggak perlu bikin patch-nya dari awal gitu. Kalian bisa langsung pakai Express aja. Langsung kalian bisa coba di sini. Jadi dia enak banget buat request, buat request, buat response itu udah mantap banget. Ada HTTP helper, ada HTTP helper dan segala macam. Cuma nanti ini dibahas lebih lanjut di part kedua gitu. Nah, si apa? Yang ketiga itu ada ekosistem yang besar lewat NPM. Yang keempatnya ada full stack dengan JavaScript itu bisa. Jadi kamu tuh cukup belajar satu bahasa, udah tok aja JavaScript gitu. Terus kalau kamu tuh bisa pakai JavaScript buat front end, bisa pakai React, Vue, Next.js dan segala macam ya. Terus kalian juga bisa pakai backend-nya tadi Node.js. Makanya kalian belajar satu bahasa programan JavaScript itu kalian udah bisa bikin aplikasi yang full stack gitu. Bahkan buat mobile itu sekarang udah ada React Native. Jadi dengan JavaScript kalian bisa bikin backend, bisa bikin web front end, kalian bisa bikin mobile. Udah keren banget. Nah, eh jadi ini tuh efisien. Kalau misalnya kalian freelance atau kalian misalnya baru belajar itu ini efisien banget. Buat freelance tim kecil atau bahkan kalian solo ini keren banget. Instanya juga simple, nanti di part kedua kita bahas. Lalu kita mungkin bisa coba ya di sini. Jadi beda sama itu sama kalian waktu belajar JavaScript tuh kalian bisa belajar di konsol ya atau langsung di VS Code tapi di webnya kita sekarang bakal belajar dulu di playground jadi kita nggak buka VS Code dulu. Nah, buat nulis eh, Node.js kalian tuh nggak perlu pakai text script kayak waktu kalian belajar di JavaScript murni di HTML. Kan langsung aja console log hello dari hello Node.js misalnya kayak gini. Bisa dijalanin caranya gini. Di save dulu jangan lupa. Di save dulu terus kalian bisa di sini di terminalnya kalian node terus kalian bisa nih nama filenya apa misalnya index.js misalnya gini. Kalian enter dan jalan. Halo Node.js ini udah beres gitu.
keren banget. Ini kita bakal kembangin, jadi kita bakal bikin API sederhana aja nanti di akhir ya. Buat sekarang udah gini aja dulu. Nah, kita lanjut di part 2. Makasih kalian bisa coba subscribe, like, share biar belajar bareng teman-temannya, biar gak pintar sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Bye. Stay coding, stay cool.